Presiden Joko Widodo selama ini berkilah keikutsertaan anak dan menantunya dalam pemilihan kepala daerah tak menyalahi aturan dan merupakan hak setiap warga negara. Namun tak bisa dimungkiri ketika seorang presiden menjadi patron bagi anak keluarganya yang maju dalam pilkada, mereka akan mendapat keuntungan dan kemudahan dibanding kandidat lain. Benarkah jelang purna tugas Joko Widodo tengah menyiapkan semua putranya untuk duduk di jabatan eksekutif? Sudah bersama saya politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Bang Panda, selamat malam. Bang Ray, Mas Budi, selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama di malam hari ini. Saya mungkin ke Pak Panda terlebih dahulu ya. Pak Panda, kalau kita melihat membaca nama Kaisang yang semakin santer ini gembar-gemborkan untuk menjadi baca wali di Depok, Jawa Barat. Ini kelihatannya makin serius ya, Pak Panda? Menurut Anda gimana? Saya pikir persoalan yang paling utama sah-sah aja, membanggakan juga mau Kaisang, Gibran, Bobi, ya mengambil peran saja. Cuma harus disadari konsekuensi logis mereka itu harus menunjukkan suatu integritas, kepribadian yang kuat, intelijensia yang kuat, dan jadi bukan karena anak presiden. Sama dengan Gibran. Supaya apa itu? Supaya seperti tadi, karena anak presiden maka otomatis bisa jadi ini. Karena anak presiden otomatis bisa jadi ini. Kemudian otomatis itu yang dibilang dinasti. Ya. Ini tidak. Sama seperti Gibran di Solo. Secara penataan kota dan segala itu bolehlah, baiklah. Tetapi jangan dia main-main politik yang sampai kemudian dia udah ditegur, udah dipanggil DPP gitu loh. Kayak begitu, overacting gitu loh. Main-main politik begitu. Nah, kemudian Bobi itu di Medan menggantikan, ada pengalaman pahit kota Medan 3 kali. Wali kotanya ditangkap karena korupsi. Abdillah, Rahutman, terus kemudian Zulmi. Itu 3 wali kota. Ini kesempatan emas buat Bobi menunjukkan prestasinya dengan keterlantaran 3 periode kota Medan. Tapi ini tidak. Dan buat Bobi sebenarnya banyak contoh. Lihat dulu wali kota Semarang. Begitu hebatnya dia. Oke. Pak Panda, tapi kita coba fokus dulu di satu figur dulu ya. Kita coba fokus di figur Kaisang dulu nih, Pak Panda. Anda gini, saya ceritakan ini, Kaisang tidak lepas dari sini, dari rangkaian ini, gitu loh. Itu abangnya, itu iparnya, sekarang dia maju lagi, gitu loh. Jadi ini konsekuensi betul dikatakan Jokowi tadi, dia merestui, mendoakan anaknya. Tetapi ada tanggung jawab, mereka itu harus bekerja keras. Ada pembuktian dulu ya? Ada pembuktian gitu loh. Oke. Saya coba ke Mas Budi deh. Mas Budi, betul nggak kalau ada pertanyaan atau pernyataan bahwa seorang Joko Widodo ini sedang menyiapkan Kaisang, putra bungsunya, untuk maju di Pilwali Depok? Begini. Politik gen ini bukan hanya di Indonesia, tapi dengan ciri khas negara-negara khususnya di Asia. Dan di Indonesia hampir semua politisi, negarawan di Indonesia ini kan selalu mempersiapkan anak-anaknya, dan itu nggak ada yang salah selama proses politiknya dilakukan secara demokratis. Bu Mega mempersiapkan Mbak Puan, Pak SBY mempersiapkan AHY, Pak Surya Paloh mempersiapkan Mas Nanda dan Nanda dan sebagainya. Dan itu hal yang lumrah, dan harus diingat Pak Jokowi ini, semua proses yang dilakukan oleh anak-anak Pak Jokowi ini, khususnya Mas Gibran, Mas Bobi ini kan lewat pemilihan langsung, rakyat yang milih, hakimnya tetap rakyat loh. Kalau rakyat nggak mau milih kan kalah, buktinya rakyat mau milih, begitu kan? Nah, termasuk juga soal Kaisang di Depok. Saya sejak awal saya langsung menyelidiki kenapa di Depok ini jadi muncul isu Kaisang. Karena apa? 20 tahun dipimpin oleh sebuah partai, Depok ini mengalami stagnasi sehingga perlu terobosan, perlu figur baru. Yang mohon maaf, setelah saya selidiki lagi, ternyata di Depok ini banyak sekali, hampir 50% orang Depok itu beraktivitas di Jakarta.
termasuk mungkin sebagian wartawan Metro TV, wartawan yang lain. Jadi memang concern tentang Pilwalkot Depok ini magnitudenya luar biasa besar ya, bahkan nasional. Nah, kembali ke soal Kaisang, saya menilai bahwa itu hak politiknya Kaisang. Toh akhirnya kembalinya lagi kepada pilihan warga Depok. Oke. Warga Depok mau nggak milih beliau? Kan begitu, kan dikembalikan diserahkan kepada rakyat. Begitu. Tapi Mas Budi begini, memang yang memilih akhir adalah rakyat. Tapi kalau saya coba gabung tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Pandana Baban, harus ada pembuktian dulu ya, harus ada rekam jejak, karir politik dan seterusnya. Sampai sekarang kan Kaisang juga belum bergabung dengan partai politik manapun tuh. Pembuktiannya pun di kehidupan atau di ceruk politik juga masih belum ada. Bagaimana Mas Budi merespon hal ini? Ya namanya baru ya selalu belum ada rekor sama. Itu kan kalau itu sama aja logika waktu di zaman Orde Baru dulu, untuk jadi presiden harus punya pengalaman jadi presiden. Ya nggak bisa begitu dong. Seperti misalnya Pak Jokowi waktu awal 2014 juga diragukan beliau menjadi presiden Indonesia. Ternyata waktu membuktikan. Menurut saya beri aja kesempatan. Kan gini loh, anak muda berpartisipasi dalam politik, khususnya politik lokal, membangun daerah, itu kan harus diapresiasi. Oke. Keinginan untuk berpolitik harus diapresiasi ya, yang datang dari seorang anak muda. Dan mengabdi kepada daerahnya bagaimana? Harus diapresiasi. Harus diapresiasi meskipun masih belum ada pengalaman di bidang politik. Tahun-tahun ini. Oke, Mas Budi tahan dulu. Oke, silakan. Pak Panda. Gimana? Mas Budi mengatakan bahwa ini harus diapresiasi, bahwa ada anak muda yang ingin berpolitik menjadi seorang calon kepala daerah. Tapi kalau tanpa ada rekam jejak, ada pengalaman? Aku terus terang bukan apresiasi aja, aku sangat bergembira. Karena saya juga berapa belas tahun ini ngikutin keluarga ini gitu loh. Saya bergembira, cuma maksud saya konsekuensi daripada tampilnya mereka itu bukan double, triple prestasi mereka. Bukan soalnya anak muda dikasih kesempatan, ada konsekuensi karena mereka itu anak presiden. Jauh lebih bagus lagi, jauh lebih paten lagi, jauh lebih legendaris lagi. Begitu, bukan pas bandrol. Gitu loh, itu maksud aku. Sama dengan kembali lagi saya pakai tadi wali kota Medan. Kenapa tidak dia tiru wali kota Semarang begitu, wali kota Surabaya sekarang, atau Risma pada awalnya. Sekarang nggak ada yang langsung dirasakan oleh rakyat yang dia lakukan gitu loh. Itu sangat berpengaruh, apalagi dia menantunya presiden gitu. Ini bahayanya yang Anda baca ini. Bahayanya iya, gitu. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya udah sampaikan kepada presiden, dan saya udah sampaikan kepada Bobby gitu loh. Apa responnya pada saat itu ketika Anda menyampaikan ke presiden dan ke Mas Bobby soal waktu itu Pak Jokowi, oh begitu ya gitu ya. Waduh, terima kasih informasinya. Itu aja. Baik. Saya coba ke Bang Rey. Bang Rey, tadi Anda sudah mendengarkan ya bagaimana pendapat dari Mas Budi, bagaimana pendapat dari Pak Panda terkait dengan rencana berkiprahnya Kaisang di dunia politik. Tapi kalau menurut Anda, ini terlihat semakin serius ya. Ini serius untuk maju atau serius untuk membuat gimmicknya nih, Bang Rey? Dari perjalanannya Kaisang ya. Kesan saya sih beliau ini agak serius untuk maju ke Pilkada Depok itu. Jadi ini bukan gimmick ya, meskipun kemudian kita nggak tahu hasilnya seperti apa, tetapi sepanjang yang saya lihat dalam 1 atau 2 bulan ini, saya kira apa yang tengah gerak-gerik yang dilakukan oleh Kaisang itu menunjukkan keseriusan untuk maju di Pilkada Depok gitu. Oke, tetapi dengan kalau misalkan yang tadi ditakutkan oleh Pak Panda adalah kalau tidak ada kualitas, kalau tidak ada rekam jejak, ditakutkan nanti dikaitkan dengan ini adalah dinasti, begitu upaya dinasti, membangun dinasti. Bang Rey ada komentar apa? Ya, ini memang agak rumit ya. Pertama kan kalau misalnya mengacu ke katakan Bob di Medan seperti diungkapkan oleh Bang Panda ya. Tapi itu kan diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Itu artinya tanggung jawab PDI Perjuangan untuk memastikan bahwa wali kota yang mereka usung ini punya prestasi yang cukup besar. Itu nggak hanya sekedar pada Bapak Presiden gitu. Di Solo juga begitu. Yang usung itu kan adalah PDI Perjuangan gitu. Nah, jadi kalau PDI Perjuangan menganggap belum ada prestasi Bob di Medan atau katakanlah Gibran di Solo gitu, itu tanggung jawabnya justru ada di
bukan di presiden, tanggung jawabnya itu ada di PDI Perjuangan. Karena keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan merupakan kader PDI Perjuangan gitu. Kalau Kaisang kan agak beda nih. Kaisang ini kan kelihatan agak keluar dari jalur PDI Perjuangan. Ya kan, kelihatan lebih dekat dengan PSI, belum tentu juga ya bersama dengan PSI gitu ya. Dan oleh karena itu mengaitkan antara kader PDI Perjuangan yang dianggap kurang, ya kadarnya biasa-biasa saja, dengan Kaisang yang bakal diusung oleh PSI, ya nggak tepat gitu loh. Oke, Gitu. baik. Ini justru menurut saya Singkat saja. tidak adanya prestasi Jadi yang dikatakan Rai tadi, yang dikatakan Rai tadi, bagaimana di Medan, ya bagaimana PDI Perjuangan, terpaksa dengan segala rasa malu saya harus sampaikan, pengurus PDI Perjuangan sendiri mengaku saya untuk ketemu Bobi aja susah. Karena apa? Dia pakai benteng pas pampres. Birokrasinya ruwet. Ini pengakuan pengurus PDI Perjuangan baik di tingkat daerah maupun kota kepada saya. Dan itu saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Loh, enggak, itu yang saya katakan konyol. Konyolnya gimana, Pak? Ya artinya seperti yang dikatakan Rai, dari partainya sendiri susah. Susah untuk bertemu dengan dia gitu loh. Nah, tapi belakangan ini sudah ada perbaikan lah, sudah ada teguran gitu loh. Lebih mudah atau tetap susah? Udah mulai lebih mudah gitu loh. Oke. Bang Rey, silakan kalau mau ngomong apa tadi. Itu artinya kan ada persoalan di internal PDI Perjuangan yang itu yang diselesaikan oleh PDI Perjuangan, karena kita nggak mungkin masuk pada wilayah yang sangat internal yang kayak begitu. Yang kita lihat itu adalah jangankan kita, PDI Perjuangan sendiri merasa entah itu Gibran, entah itu Bob, dianggap kualitasnya sama aja dengan pemimpin kepala-kepala daerah yang lain. Belum ada sesuatu yang menonjol. Yang saya mau katakan itu adalah kalau PDI sendiri sebagai partai pengusung menilai kualitas kader mereka ini bermasalah gitu ya, bermasalah dalam pengertian biasa-biasa saja itu ya. Ya mestinya mereka lah yang pertama kali harus melakukan kritik, melakukan penjagaan macam-macam dan seterusnya. Itu yang saya sebutkan. Nah yang kedua, nggak tepat kalau dikaitkan dengan Kaisang, bahwa saya sendiri merasa apa yang akan dilakukan oleh Kaisang kalau benar-benar dicalonkan itu tidak tepat juga gitu ya. Dalam pengertian saya kan dari dahulu sangat menolak praktek-praktek apa yang disebut dengan dinasti politik, ya kan, entah Budi mau ngomongin apapun ya ini dinasti namanya. Apa yang menyebutkan ini dinasti itu? Karena sama-sama sedang menjabat. Presiden menjabat sebagai presiden, dalam ini Pak Jokowi, ada anaknya yang mau maju kalah presiden atau Pak Jokowi itu sedang berkuasa. Itu yang disebut salah satu ciri khas yang disebut dengan nepotisme gitu. Beda ceritanya, misalnya Bang Rey, masih ada waktu untuk Anda menyampaikan pendapat, menyampaikan statement, tapi ditahan dulu, Bang Rey. Oleh partai yang lain, kita nggak bisa menyebut itu nepotisme gitu. Nepotisme itu ada jarak di dalamnya. Tapi kalau sama-sama dalam siklus yang sama, dalam sama-sama masa kekuasaan, itu yang disebut dengan nepotisme itu karena punya potensi. Bang Rey, ditahan dulu. Yang tidak semua orang dapat memilikinya masuk ke dalam orang lain itu. Dalam ini misalnya pengaruh sebagai presiden. Bukan mantan presiden. Beda cerita kalau mantan presiden. Karena masih menjabat ya Bang Rey ya. Sedang menjabat. Baik. Jadi, Bang Rey ditahan dulu. Saya yakin Anda masih punya banyak ini pendapat, banyak opini, banyak statement yang ingin Anda sampaikan. Tapi ditahan dulu, kita harus jeda dulu. Bang Rey, Mas Budi, Pak Panda, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kami masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda.